Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim pada surah Ibrahim dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, kita telah melaksanakan sebuah kewajiban yang mulia, salat maghrib berjamaah. Maka kita memohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Salawat beserta salam semoga senantiasa tersanjung sajikan kepada Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah, mengkaji ayat-ayat Allah, mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan ilahi, wa ghasyiyatuhum rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat, wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah ikut meliputi mereka, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut-nyebutkan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Jamaah, ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan bertemu di salah satu dari rumah Allah yang mulia ini dalam rangka at-tafaqquh fi din, belajar, mendengarkan dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW dengan bimbingan para ulama salaf agar kita mendapatkan cahaya pada perjalanan kita menuju Allah Jalla wa Ala. Tentunya ribuan terima kasih dan hormat saya kepada segenap orang tua kami, pengurus masjid, dan semuanya yang telah mempersilahkan dan membuka kesempatan buat saya menanam sedekah jariah yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua setelah kita meninggal dunia dengan belajar dan mengajarkan ilmu agama yang mulia ini. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu kulluhu illa min thalath." Apabila anak Adam meninggal, maka seluruh amalannya terputus kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariah, sedekah jariah yang kemanfaatannya itu tidak terputus-putus. Wa ilmin yuntafa'u bih, yang kedua ada ilmu agama yang sangat bermanfaat. Dan yang ketiga adalah waladin salih yad'u lah, anak saleh yang senantiasa memberikan, memanjatkan doa-doa kebaikan untuknya. Maka mudah-mudahan kajian di malam Senin ini dapat mendatangkan berkah, menjadikan pahala sedekah jariah, menambahkan ilmu kita, iman kita, dan segala bentuk kebaikan bagi segenap kita semuanya. Allahumma amin.
Sebelum saya menyebutkan atau membahas pembahasan yang akan kita kaji di setiap malam Senin ini, saya ingin menyebutkan beberapa hal yang merupakan tazkirah, sebagai bentuk saling mengingatkan satu sama yang lainnya berkaitan dengan rumah Allah Jalla wa'ala, yang hendaknya selalu tercamkan di dalam hati kita bahwa masjid adalah rumah Allah Jalla wa'ala. Allah menamakan masjid itu sebagai rumahnya, maka di sana ada hal-hal yang hendaknya kita memperhatikannya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Inna ahabbal biladi ila Allahi masajiduha." Sesungguhnya tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi adalah masjid. Dan Allah Jalla wa'ala telah menjanjikan kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat buat hamba-hambanya yang mau memakmurkan masjidnya dengan kebaikan duniawi atau kebaikan ukhrawi. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muflihin." Hanyalah orang-orang beriman kepada Allah, hari akhirat, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Hanyalah mereka yang mau memakmurkan masjid. Apa janji Allah kepada mereka? Fa'asa ulaika an yakunu minal muflihin. Mereka itu adalah orang-orang yang akan sukses dunia dan akhirat. Maka dari itu hendaknya kita memperhatikan hak-hak masjid yang mesti kita perhatikan, dari mulai menjaga kebersihan luar dalam masjid, kebersihan dengan akhlak adab yang mulia ketika parkir, budi pekerti yang santun sesama kaum muslimin yang Allah katakan, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Undang-undang dasar kita di dalam berloyalitas adalah radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Inilah tali yang akan mengeratkan persaudaraan di antara kita, tidak lebih dari itu. Allah menyatakan, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir." Wahai sekalian manusia, aku menciptakan kalian berpasangan lelaki dan wanita, menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Siapa yang paling mulia dari suku tersebut? Apakah Arab di atas non-Arab? Orang Aceh di atas non-Aceh? Ataukah bagaimana? Tidak. Rupanya Allah menyatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ini yang paling mulia. Kemudian yang kedua ingin saya ingatkan adalah memperhatikan aroma tubuh ketika ke masjid. Memperhatikan aroma tubuh ketika ke masjid, baik dari mulai mulut ataukah yang lainnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man akala thawman aw basalan aw qurrasan fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi banu adam." Barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih, karena kebiasaan orang Arab, mereka makan apa saja maunya ada bawang merah, dan mentah, nggak dimasak tanpa digoreng. Ya, di sana biasanya orang Arab makan nasi pakai yogurtnya masih mentah sekali, kemudian potongkan bawang-bawang yang masih mentah. Ini hal yang sudah luar biasa spesial. Maka Nabi menyatakan, barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih, al-qurrasan, makanan yang membuat aroma mulut yang tidak enak, jangan dia masuk ke masjid kami. Di mana masjid Nabi? Madinah, Masjid Nabawi, yang keutamaan salat di dalamnya Allah lipat gandakan menjadi berapa? 1000 kali lipat salat di tempat yang lain. Tapi di sini Nabi melarang orang yang punya aroma mulut yang tidak enak
untuk masuk ke masjid beliau. Kemudian Nabi menyebutkan alasan, karena itu mengganggu awak jamaah yang lainnya. Dan apabila anak Adam ada yang tersakiti dengan perbuatan kita, fa innal malaikata tata'adza bihi banu Adam. Maka malaikat pun ikut tersakiti karena ada anak Adam yang ikut tersakiti. Subhanallah. Pengagungan terhadap kaum muslimin dan secara khusus tatkala mereka berada di dalam masjid. Ya, awam mulut yang tidak enak. Kemudian juga suara-suara yang tidak baik. Nabi SAW bersabda, wa iyyakum haisyatil aswaq. Jauhilah oleh kalian berteriak-teriak seperti di pasar, di dalam rumah Allah Jalla wa Ala. Maka dari itu saya berharap kepada ibu-ibu yang membawa anak-anak agar memperhatikan anak-anaknya sehingga tidak mengganggu jamaah yang lainnya. Kiranya ingin mengikuti kajian, tetapi kalau membawa anak, dia tidak bisa mendengarkannya dan orang lain pun tidak bisa mendengarnya, maka tentunya lebih baik untuk berdiam di rumah dan menitipkan rekaman atau yang semisalnya. Adapun hadis jannibu masajidakum sibyanakum, jauhkanlah anak-anak kalian dari masjid, ini hadis palsu, hadis yang dhaif, tidak benar. Bahkan Nabi pernah sedang khutbah Jumat, cucu beliau Hasan dan Husain datang naik ke mimbar. Nabi pernah juga sholat jadi imam sambil menggendong cucunya bernama Sumamah bintu Zainab. Akan tetapi tatkala dibawa adabnya dijaga, jangan sampai ada hal yang tidak diridhai oleh Allah Jalla wa Ala. Ini yang ingin saya ingatkan, saya pribadi yang pertama kali dan jamaah sekalian. Baik, insyaallah taala kajian kita di malam Senin ini akan mengkaji sebuah kitab yang sangat bermanfaat. Kitab yang sangat masyhur dan populer di tengah-tengah ulama Islam di seluruh penjuru dunia. Hampir-hampir tidak ada sebuah masjid di muka bumi ini yang tak pernah dengar kitab ini. Hampir-hampir tidak ada sebuah masjid di muka bumi ini tidak mengetahui masjid ini, kitab ini, atau tidak ada kitab ini. Karena kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang bernama Imam Nawawi. Kira-kira kitab apa? Riyadhus Shalihin? Bukan. Saudara belum beruntung. Al-Arba'in. Ya, beliau punya tulisan yang lebih kecil dari itu. Kalau Riyadhus Shalihin jumlahnya 1800 sekian hadis. Ya, ini beliau punya lebih kecil dari itu. Beliau berikan judul Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jumlahnya 42 hadis. Di dalamnya beliau mengumpulkan hadis-hadis pilihan, yang mana hadis-hadis itu disebutkan oleh para ulama dengan jawami'ul kalim. Sabda-sabda Nabi SAW yang ringkas, singkat, tetapi sangat padat dan luas maknanya. Ini disebut dengan jawami'ul kalim. Karena di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita adalah jawami'ul kalim. Memiliki kata-kata yang simple, singkat, tetapi memiliki makna yang padat dan cukup luas. Nah, Al-Arba'in ini adalah hadis-hadis yang seperti itu. Tentunya tatkala Allah Jalla wa Ala memudahkan kita untuk duduk atau menyisihkan dari sebagian waktu kita duduk di majelis ilmu agama, ini adalah nikmat yang sangat besar yang hendaknya kita syukuri. Karena kalau kita mau introspeksi diri setiap kita sebenarnya mungkin belum memberikan waktu sedikit pun untuk agama Allah kalau dibandingkan pemberian kita kepada ilmu dunia. Ya, TK setahun, SD berapa tahun? 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 berapa tahun? Ya, beraneka ragam. Ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang di DUUN. Ya, setelah itu S2, S3, yang belum S-teler. Ya, itu agama Allah udah berapa S kita ambil. Ya, nah alhamdulillah kalau Allah memberikan kita, menyisihkan, memberikan taufiknya kepada kita sehingga mampu menyisihkan sebagian waktu kita di sela-sela kesibukan kita mencari nafkah kepada keluarga kita, yang itu merupakan ibadah yang sangat mulia.
menjalankan tugas-tugas yang lainnya dari tugas-tugas dunia, kita mampu menyisihkan dari sebagian waktu tersebut menuntut ilmu agama. Lebih dari itu, sambil menunggu waktu sholat masuk. Karena kalau kita pun pulang ke rumah maghrib, nggak terasa udah adzan, ya kan? Mungkin ke warung kopi, baru disuguhkan kopi baru setengah gelas, tabau belum truk tabau gelas aja kopi. Tanya kau pepe, bagadai pudi badan. Sansa muadzin salah hotel, ya? Tidak demikian. Tapi kalau di dalam masjid, ilmu nambah, iman nambah, pahala dapat, sambil nunggu salat isya. Nah, Nabi menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat?" Maukah kalian aku tunjukkan amalan yang dapat menghapuskan dosa kalian dan mengangkat derajat kalian di sisi Allah? Qalu bala ya Rasulullah. Serentak para sahabat menjawab, tentu kami mau ya Rasulullah. Maka Nabi pun menjawab, isbaghul wudu ala fi sabarat wa kathratul khuta ila al-masajid wa intidhar as-salati ba'da as-salah wa dhalikumur ribat wa dhalikumur ribat. Yang dapat menghapuskan dosa kalian dan mengangkat derajat kalian di sisi Allah adalah menyempurnakan wudu sekalipun ada rasa berat karena dingin yang masih mampu dipertahankan. Dan kalau dingin, kalau sudah tidak mampu lagi, maka dianjurkan untuk bertayamum. Mengangkat langkah menuju masjid-masjid Allah. Kemudian yang ketiga, menunggu masuknya waktu salat setelah menunaikan salat sebelumnya. Itu merupakan ribat dan itu merupakan riba. Lebih dari itu, kita saling kenal sesama saudara kita kaum muslimin yang sebelumnya kita tidak mengenal, kemudian kita saling mengenal di dalam rumah Allah Jalla wa Ala. Tentunya ini adalah kemuliaan di atas kemuliaan. Dan di depan saya ada kitab yang disebut diberi judul oleh penulisnya dengan Jami'ul Ulum wal Hikam, kumpulan ilmu dan hikmah. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab. Beliau lahir pada tahun 736 dan wafat pada tahun 795. Syarah terhadap Al-Arba'in. Jadi matanya punya Imam Nawawi yang hidup pada abad ke-6. Hidup pada abad ke-6. Ya. 600 Hijriah hingga 700 Hijriah. Ini Imam Nawawi. Nama matanya Al-Arba'in, 42 hadis Nabi yang merupakan Jawami'ul Kalim. Kemudian pada abad ke-7, kitab ini disyarah oleh seorang ulama besar di masa itu yang bernama Ibnu Rajab. Ya. Dan kitab Al-Arba'in ini memiliki syarah yang sangat banyak. Sangat banyak ulama yang mensyarah hadis ini. Bahkan Imam Nawawi sendiri punya syarah terhadap ini. Atau afwan, Ibnu Daqiq al-Aid, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Kemudian di antara syarah yang paling bagus dan yang termasuk tebal adalah syarah yang ada di depan saya, Jami'ul Ulum wal Hikam, yang berjudul Kunci atau Kumpulan Ilmu dan Hikmah, karya Imam Ibnu Rajab yang lahir pada tahun 736 dan meninggal pada tahun 795 Hijriah. Berarti berapa umurnya? Mana nih guru matematika? Baik, pai matang yang cadang bilung. Lahir tahun 726, meninggal tahun 725. Berarti pada umurnya 59 tahun. Masya Allah, ini tawan sering hitung duit. Baik, kita akan mulai masuk ke dalam pembahasan kita. Di sini penulis rahimahullah taala sebelum menyebutkan hadis Nabi SAW, beliau menyebutkan basmalah terlebih dahulu. Maka beliau menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Penyebutan Bismillahirrahmanirrahim di awal tulisan-tulisan yang baik, ini adalah hal yang terpuji dan sangat dianjurkan di dalam Islam. Dan ini merupakan bentuk mengikuti dan meneladani metode Al-Quranul Karim, di mana Al-Quranul Karim diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini merupakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW di dalam menulis surat. Ketika beliau menulis surat kepada raja-raja
di dunia di saat itu, maka diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Siapa di antara raja dunia yang disurati oleh Rasulullah? Herakl di antaranya. Ya, sekarang dibuat film menjadi nama apa? Hercules. Ini benar nih, ya. Herakl, raja Romawi, disurati oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengawali suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, itu juga merupakan sunnah kebiasaan para nabi-nabi sebelum nabi kita. Mereka kalau menulis surat mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang Allah kisahkan di dalam surat An-Naml. Surat Nabi Sulaiman alaihi salam ke ratu siapa? Ratu Bilqis, boleh juga dibaca Balqis. Ini yang masyhur di dalam buku-buku tafsir. Tetapi ulama hadis menerangkan dari sisi sanad hadis tidak ada yang sahih dan tidak ada riwayat yang sahih yang menerangkan nama ratu tersebut Bilqis. Maka cukup disebutkan dengan sebutan Al-Quran Ratu Saba. Penyebutan Al-Quran Ratu Saba, bukan Ratu Bilqis. Tidak ada riwayat yang sahih menerangkan bahwa Ratu Saba itu bernama Bilqis, tapi itu masyhur dalam Israiliyat. Ya, penyebutan dalam Al-Quran Ratu Saba. Nabi Sulaiman alaihissalam mengirim suratnya ke Ratu Saba melalui siapa? Burung hudhud. Ya, dilemparkan oleh burung hudhud surat tersebut kepada Ratu Saba. Ya. Benar, Ratu Saba tersebut menyatakan, Inni ulqiya ilayya kitabun karim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Telah dilemparkan kepadaku sebuah surat yang sangat mulia. Ya, ini kalau tulisan orang yang mulia, dari suratnya aja isinya udah mulia. Dia belum mengetahui siapa pengirimnya secara orangnya. Baru membaca surat dia bilang ini surat yang mulia. Padahal perintah Nabi Sulaiman di situ bertentangan dengan akidah dia selama ini. Karena dia Ratu Saba selama ini disembah oleh masyarakatnya. Masyarakat setempat di daerah Saba itu sujud kepada dia. Dan mereka menyembah matahari. Isi suratnya Nabi Sulaiman agar mereka sujud hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada dia. Beribadah hanya kepada Allah. Dan dia harus tunduk kepada Nabi Sulaiman. Tidak boleh menjadi raja, karena satu-satunya raja di dunia adalah Nabi Sulaiman. Tapi dia menyatakan ulqiya ilayya kitabun karim. Telah dilemparkan kepadaku kitab yang sangat mulia. Innahu min Sulaiman. Kitab itu dari Sulaiman. Ini juga adab dalam menulis surat. Dia nulis surat kaleng, enggak ada namanya. Ya. Kemudian yang berikutnya kata dia, Innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat tersebut diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi juga merupakan kebiasaan para nabi. Jangan langsung assalamualaikum. Ya, atau nulis surat dikit ini tiba-tiba saya butuh duit, Pak, sekian. Taunya duit dulu. Ya, tulis dulu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barulah menuangkan apa yang perlu disampaikan di dalam surat tersebut. Ini beberapa buah faedah dan pelajaran terkait Bismillahirrahmanirrahim secara umum. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala menyatakan al-hadithul awal, hadis yang pertama. Bagi yang ingin bertanya, maka saya persilakan 10 atau 15 menit sebelum kajian selesai, baik secara langsung atau dengan tulisan apabila memang pertanyaan-pertanyaan tersebut malu ditanyakan dan diketahui penanyanya. Dari kata penulis al-hadithul awal, hadis yang pertama, an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat."
Sesungguhnya amalan itu baik dan jeleknya sesuai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan memperoleh pahala atau dosa sesuai dengan niatnya. Kemudian Nabi memberikan sebuah contoh, faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang melakukan hijrah, ya nanti akan saya bahas dan penjelasan penulis definisi hijrah, rincian hijrah, ketentuan-ketentuan hijrah. Dan apabila seorang sudah hijrah di sebuah tempat ke tempat yang lainnya, apakah dia boleh balik ke tempat yang telah dia hijrah darinya lebih dari 3 hari ataukah tidak? Nanti akan kita bahas. Ya, rincian hijrah. Nabi menyatakan hijrah, barang siapa yang hijrah tujuannya Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu bernilai karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya tujuannya untuk memperoleh suatu dunia atau ingin menikahi seorang wanita, maka hijrahnya tersebut tertulis bernilai sesuai dengan niatnya tersebut. Ini terjemahan teks hadis. Ya. Namun karena waktu yang hampir habis, saya persilakan sekarang untuk diskusi. Ya. Akan kita bahas hadis ini pada pertemuan mendatang. Ya, dan insyaallah taala akan kita sebutkan biografi setiap sahabat hadis. Jadi metode saya dalam mensyarah Al-Arba'in ini, yang pertama membaca hadis, saya terjemahkan dan saya sebutkan nomornya karena tertulis bukan hafalan saya, agar kawan-kawan bisa melihat kepada aplikasi-aplikasi yang punya Arba'in ya. Bisa di-download Arba'in di Play Store. Tulis saya kitab Arba'in, dapat di Play Store. Ya. Atau download aja ensiklopedi. Ya. Ensiklopedi, tulis bahasa Inggrisnya. Ensiklopedi bisa di-download di Play Store atau di App Store. Di situ ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, kitab-kitab hadis. Nanti saya sebutkan hadis Arba'in ini dari mana asalnya. Jadi antum tinggal klik di situ, sebutkan nomor hadisnya, langsung keluar teks hadisnya. Coba bayangkan dengan zaman teknologi ini, Allah mudahkan pintu-pintu ya, ilmu ya. Hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih pada nomor yang pertama. Beliau awali kitabnya dengan hadis ini. Kalau buka Sahih Bukhari langsung hadis ini yang pertama. Baik, dan di dalam Sahih Muslim pada nomor 1907. Adapun penjelasan terhadap hadis, maka saya akan membacakan dari uraian Al-Imam Ibnu Rajab. Yang penting-penting dan yang paling penting dari hal yang penting, karena yang beliau sebutkan semuanya penting tentunya. Tapi kalau dibaca semua, mungkin satu hadis 2-3 bulan belum selesai. Namun insyaallah taala dari yang terpenting, yang paling penting ya. Kedua, sebelum itu kita akan menyebutkan biografi setiap sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut dari Nabi SAW, kemudian kesimpulan di setiap akhir kajian. Sekarang saya persilakan untuk diskusi apabila ada sesuatu yang ingin disampaikan atau ada kritikan dan masukan.